Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang supervisi pendidikan di MI atau SD. Sebelumnya, di sini kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10, yaitu yang pertama, Salisa Wardatunisa, NIM terakhir 099. Yang kedua, Awalina Nurfariha, NIM terakhir 007. Dan yang ketiga, Dinda Aulia Safitri, NIM terakhir 012. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian supervisi. Supervisi merupakan kegiatan yang berasal dari kata super yang artinya atas dan vision yang artinya melihat, yang berarti melihat dari atas atau pengawasan oleh atasan. Peran supervisi dan pengawasan dalam pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena adanya supervisi, guru bisa lebih fokus dalam menjalankan proses belajar mengajar. Peran supervisi dan pengawasan juga dapat membantu menghilangkan rasa batas antar guru karena dengan saling berkomunikasi, pandangan dan kemampuan guru bisa berkembang. Pengawasan pendidikan mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama, pengembangan kurikulum, kedua, peningkatan kompetensi guru, yang ketiga, evaluasi hasil belajar siswa. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah tujuan supervisi. Tujuannya sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, membina guru dan kepala sekolah agar memahami serta melaksanakan tujuan pendidikan. Lalu yang selanjutnya, meningkatkan kemampuan tenaga pendidikan dalam menjalankan proses belajar mengajar. Lalu yang ketiga, membandingkan kelancaran pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan meningkatkan kualitas sekolah. Lalu selanjutnya yaitu jenis-jenis supervisi. Jenis-jenis supervisi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada supervisi akademik, yaitu berfokus pada proses pembelajaran yang dilakukan untuk membimbing dan menilai kinerja guru. Tujuannya meningkatkan mutu proses dan hasil belajar. Lalu yang kedua ada supervisi administratif atau manajerial, yaitu menitik beratkan pada pengelolaan administrasi dan pemanfaatan sumber daya, lalu mengarahkan agar kegiatan sekolah berjalan efektif dan efisien. Fungsi utamanya yaitu komunikasi dan koordinasi antar bagian sekolah. Lalu yang ketiga yaitu supervisi lembaga, mengawasi keseluruhan kegiatan sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, citra, dan reputasi sekolah, lalu memastikan seluruh komponen bekerja sesuai visi dan tujuan sekolah. Lalu yang terakhir ada supervisi dan peningkatan mutu pendidikan di MI atau SD. Kualitas pendidikan di Indonesia sudah mengalami kemajuan berkat berbagai program yang dikeluarkan pemerintah untuk terus meningkatkan standar pendidikan. Pemerintah juga telah membuat rencana program, baik yang jangka pendek maupun yang jangka panjang, supaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia bisa terus berjalan secara terus-menerus. Peningkatan mutu pendidikan adalah salah satu faktor penting dalam membangun sistem pendidikan di Indonesia. Karena pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan mampu bersaing. Peningkatan mutu pendidikan di sekolah melibatkan beberapa faktor utama yang harus diperhatikan. Salah satu faktor utamanya yaitu yang pertama ada kepemimpinan kepala sekolah, yaitu kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas serta mampu dan bersedia kerja keras. Kedua, guru juga memegang peran penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Untuk melibatkan guru secara maksimal, perlu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka melalui kegiatan seminar. Ketiga, ada siswa, yaitu siswa juga menjadi pusat perhatian dalam pendekatan yang dilakukan. Dengan menjadikan siswa sebagai pusat perhatian, maka kompetensi dan kemampuan mereka dapat dikembangkan secara baik, sehingga sekolah dapat
menggali kekuatan yang dimiliki siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Keempat, kurikulum. Kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu akan memudahkan pencapaian standar kualitas yang diharapkan. Kelima, kerjasama jaringan. Kerjasama jaringan tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat, tetapi juga melibatkan institusi lain seperti perusahaan atau instansi pemerintah. Untuk menjamin peningkatan mutu berjalan secara berkelanjutan, pemerintah menerapkan Standar Nasional Pendidikan atau yang biasa disingkat SNP sebagai acuan penilaian, disertai dengan sistem penjamin mutu pendidikan yang terstruktur dan terpadu. Kesimpulan dari makalah yang telah disampaikan yaitu supervisi pendidikan merupakan aktivitas pengawasan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran. Fokus utamanya adalah mendukung para guru dan kepala sekolah supaya pelaksanaan pendidikan dapat dilaksanakan dengan efisien dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Ada 3 tipe supervisi, yaitu akademik untuk memperbaiki kualitas pengajaran, administratif untuk menjamin kelancaran pengelolaan, dan kelembagaan untuk meningkatkan performa serta citra sekolah. Ketiga jenis ini saling berinteraksi untuk mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Demikian presentasi dari kelompok 10 dengan materi supervisi pendidikan di MI atau SD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.